wabarakatuh. Saya Nadia Heranieka Putri, NPM 18130220116. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan beberapa destinasi yang kami datangi ketika kuliah kerja lapangan. Yang pertama yaitu PLTU Paiton. Pembangkit listrik tenaga uap Paiton atau biasa disebut juga dengan PLTU Paiton itu dikelola oleh PT Pembangkit Jawa Bali, PJB, PT Paiton Energy, dan PT Java Power yang memiliki total kapasitas energi sebesar 4.600 MW dan juga merupakan pembangkit listrik terbesar di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Nah, PJB pada tahun 2013 telah mengelola pembangkit yang mencapai 11.627 MW, meliputi pembangkit existing sebesar 6.977 MW, Java Venture Company sebesar 980 MW, dan Java Operation and Maintain sebesar 3.670 MW. Nah, cara kerja pembangkit listrik tenaga uap secara umum yaitu pertama, air diisikan ke boiler hingga mengisi penuh seluruh luas permukaan pemindah panas. Di dalam boiler, air ini dipanaskan dengan gas panas hasil pembakaran bahan bakar dengan udara sehingga berubah menjadi uap. Lalu, uap hasil produksi boiler dengan tekanan dan temperatur tertentu diarahkan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan daya mekanik berupa putaran. Dan generator yang dikoppel langsung dengan turbin berputar menghasilkan energi listrik sebagai hasil dari perputaran medan magnet dalam kumparan. Yang keempat, uap bekas keluar turbin masuk ke kondensar untuk didinginkan dengan air pendingin agar berubah kembali menjadi air yang disebut kondensat. Hasil kondensasi uap kemudian digunakan lagi sebagai air pengisi boiler. Selanjutnya, keunggulan dari pembangkit listrik tenaga uap itu yang pertama, dapat dioperasikan dengan berbagai jenis bahan bakar, lalu bisa dibangun dengan kapasitas yang bervariasi, dapat dioperasikan dengan berbagai mode pembebanan, kontinuitas operasinya tinggi, dan usia pakainya relatif lama. Sedangkan kelemahannya yaitu sangat tergantung pada tersedianya pasokan bahan bakar, tidak dapat dioperasikan tanpa pasokan listrik dari luar, memerlukan tersedianya air pendingin yang sangat banyak dan kontinu, dan investasi awalnya mahal. Salah satu hal yang unik dari PJB Paiton ini adalah mereka tidak menggunakan air laut sebagai sumber air utamanya, melainkan sebuah mata air. Selanjutnya, saya pikir cukup untuk PLTU Paiton. Saya akan melanjutkan dengan menjelaskan PLTMH UMM atau Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, UMM itu terletak di Kota Malang, Jawa Timur. Dan salah satu hal yang terkenal dari UMM ini yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidronya. Mereka bisa mendirikan PLTMH ini berdasarkan rasa ingin memanfaatkan dari Sungai Berantas yang berada di dekatnya. Sungai Berantas ini mengalir melintasi kompleks kampus 3 UMM yang dimanfaatkan untuk irigasi sawah di daerah sana. Juga secara rutin saluran irigasi berupa parit berukuran 1/4 meter mensuplai air dari sungai menembus daerah-daerah sekitar kampus untuk peternakan dan perikanan. Nah, bermula dari air yang melalui saluran irigasi ini, air dipinjam sementara untuk membangkitkan turbin penghasil tenaga listrik di PLTMH. Teknologi yang diterapkan cukup sederhana. Air dalam saluran irigasi ditampung dalam kolam penampung, lalu air tampungan dialirkan melalui pipa besar dengan diameter 70 cm dan panjang 57 meter. Ditempatkan dalam tanah dengan kemiringan 40 derajat menuju powerhouse, tempat generator berada. Nah, beda tinggi antara kolam tampung dan powerhouse-nya adalah 15 meter. Di dalam powerhouse, air akan menggerakkan turbin yang dapat menggerakkan generator berdaya 160 kW. Tenaga listrik yang dihasilkan dialirkan ke dalam ELC atau Electric Load Control untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk mensuplai energi listrik di gedung-gedung yang ada di UMM.
Sisa airnya akan dialirkan kembali ke Sungai Brantas. Jadi PLTMH ini hanya meminjam sementara tanpa mengurangi sedikit pun. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari umm.ac.id, pada saat ini daya listrik terbangkiti adalah 100 kW pada musim penghujan dan akan menurun menjadi sekitar 70 kW pada 2 bulan kemarau. Nah, daya listrik sebesar itu sudah mampu memenuhi kebutuhan energi listrik untuk sebagian gedung perkuliahan dan perkantoran. Berdasarkan dari jurnal Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, berikut adalah rancangan dalam buat PLTMH. Nah, secara teknik, mikrohidro itu memiliki 3 komponen utama, yaitu air, turbin, dan generator. Nah, mikrohidro itu kan mendapatkan energi dari aliran air yang memiliki perbedaan ketinggian tertentu. Pada dasarnya, mikrohidro memanfaatkan energi potensial jatuhan air. Semakin tinggi jatuhan air, maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Di samping faktor geografis atau tata letak sungai, tinggi jatuhan air dapat pula dipengaruhi dengan membendung aliran air sebagai permukaan air menjadi tinggi, sehingga permukaan air menjadi tinggi. Air dialirkan melalui sebuah pipa besar ke dalam rumah pembangkit yang pada umumnya dibangun di bagian tepi sungai untuk menggerakkan turbin atau kincir air mikrohidro. Energi mekanik yang berasal dari putaran poros turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, selanjutnya, mikrohidro ini bisa memanfaatkan ketinggian air yang tidak terlalu besar, misalnya hanya dengan 2,5 meter dapat dihasilkan 400 watt. Gitu. Dibandingkan dengan bangkit listrik yang lain, PLTMH itu cukup murah karena menggunakan energi alam, juga memiliki konstruksi yang sederhana, serta tidak menimbulkan pencemaran. Juga dapat dipadukan dengan program lain seperti irigasi dan perikanan, seperti yang dilakukan PLTMH UMM. Selanjutnya, dalam pengukuran debit air dan head yang sangat diperlukan untuk menentukan potensi daya yang bisa dibangkitkan, prosedur yang dilakukan yaitu: pertama, menentukan lokasi yang alirannya cukup seragam atau tidak banyak pergolakan. Lalu, untuk menghitung kecepatan, ukur waktu yang diperlukan oleh sebuah pengapung untuk menempuh jarak L. Lalu, untuk menentukan koefisien debit, kalikan kecepatan V dengan luasan A dan faktor koreksi C. Saya pikir cukup untuk PLTMH UMM. Selanjutnya akan saya utarakan tentang Kebun Raya Bali. Nah, Kebun Raya Bali ini juga punya nama Eka Karya atau Kebun Raya Bedugul. Nah, Kebun Raya ini didirikan pada 15 Juli 1959 dan berada pada ketinggian 1250 sampai 1450 meter di atas permukaan laut. Luas kawasannya semula hanya 50 hektar, tetapi saat ini sudah menjadi 157,5 hektar. Tujuan adanya Kebun Raya Bali ini untuk melestarikan keanekaragaman tumbuhan dari ancaman, kemudian untuk menyediakan data dasar taksonomi sebagai fundamental ilmu pengetahuan, untuk mempelajari proses evaluasi yang mendasari munculnya keanekaragaman tumbuhan di atas bumi. Nah, fenomena fisika yang kami lihat pada Kebun Raya Bali atau yang kami dijadikan fokus adalah cahaya. Cahaya merupakan energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang secara kasat mata memiliki panjang gelombang sekitar 380 hingga 750. Nah, yang kami lihat di sana adalah peristiwa cahaya merambat lurus. Cahaya yang merambat dengan lurus bisa kita lihat dari berkas cahaya matahari yang menembus masuk melalui celah-celah pepohonan yang akan tampak berupa seperti garis yang lurus. Hal ini yang bisa membuktikan jika cahaya memang merambat lurus. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hema Orbayani, NPM 18130222042 dari kelompok 2. Saya akan menyampaikan laporan KKL kelompok kami, yaitu pada saat mengunjungi SMA Negeri 2 Denpasar dan Goa Gong. Yang pertama yaitu SMA Negeri 2 Denpasar.
SMA Negeri 2 Denpasar terletak di Kota Denpasar, Provinsi Bali. SMA ini berdiri pada tanggal 1 Agustus 1965. Seperti SMA pada umumnya, masa pendidikan di SMA ini yaitu selama 3 tahun, dan terdapat 2 jurusan di SMA ini yaitu IPA dan IPS. Sejak tahun 2010 oleh Direktorat PSMA Kemendikbud RI, sekolah ini ditetapkan sebagai sekolah pelaksana SKM, PBKL, dan PSB. Maksud dari SKM, PBKL, dan PSB tersebut yaitu sekolah yang memenuhi atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan, melaksanakan pendidikan berbasis keunggulan lokal, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada pembelajaran dan juga administrasi sekolah. Siswa SMA Negeri 2 Denpasar berinovasi untuk membuat sebuah jaket. Jaket tersebut yaitu jaket anti ngantuk, yang kemudian dijadikan ide bisnis oleh siswa-siswa yang menginovasikan jaket tersebut. Siswa-siswa tersebut yaitu tim yang dipimpin oleh Adelia Putri Atiana. Jaket tersebut sudah berhasil memenangi persaingan di Student Company Competition 2019 di Bali pada tahun 2019 lalu, dan jaket tersebut dijual di kisaran harga 300.000 sampai 320.000. Jaket ini memiliki 7 fitur untuk berubah fungsi. Yang pertama yaitu sebagai tas. Nah, pada awalnya munculnya ide untuk membuat jaket ini yaitu berawal dari himbauan pemerintah Bali dalam penggunaan plastik yang harus dikurangi. Maka dari itu, siswa SMA 2 Denpasar ini membuat tas yang multifungsi. Nah, bisa sebagai penyangga kepala, penyangga handset, bantal, penutup kepala, dan juga 2 kantong yang luas. Dan setelah itu barulah mereka berinovasi untuk mengubah produk tersebut menjadi jaket anti ngantuk. Kemudian prinsip kerja dari jaket anti ngantuk ini yaitu menggunakan sensor. Sensor ini dapat membaca denyut nadi. Pada saat denyut nadi dari seorang pengemudi kurang dari batas parameter jumlah normal per menitnya, maka alarm yang ada di jaket akan merespon dengan getaran. Jadi saat pengemudi mengantuk, alarm akan spontan bergetar. Selanjutnya yaitu Goa Gong. Goa Gong terletak di Kota Pacitan. Kedalaman goa ini mencapai 256 meter yang memanjang dan naik turun ke dalam perut bumi. Goa Gong ini termasuk goa kapur sehingga terdapat stalaktit dan stalagmit di goa tersebut. Stalaktit yang banyak menggantung di langit-langit goa, dan stalagmit membentuk pilar-pilar yang menjulang tinggi di goa tersebut. Kemudian konsep fisika di Goa Gong. Di Goa Gong terdapat konsep fisika yaitu gelombang bunyi. Gelombang bunyi yang merupakan gelombang longitudinal. Gelombang bunyi berasal dari getaran. Seperti saat dinding-dinding gong dipukul, maka akan bergetar dan akan menghasilkan bunyi. Fenomena fisika yang ada di Goa Gong yaitu gema. Gema sendiri merupakan fenomena gelombang bunyi
Gema di Goa Gong terjadi pada saat kita berteriak misalnya, maka suara kita akan memantul dari dinding goa. Nah, inilah yang disebut dengan gema. Gema ini terjadi di ruangan yang luas seperti goa ini, sehingga pantulannya suara pantul tidak datang bersamaan dengan suara yang kita keluarkan, berjarak beberapa detik. Nah, demikian penyampaian dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan KKL kita ke Bromo, Pantai Pandawa, dan GWK. Nah, yang pertama ini ada Bromo. Bromo terletak di Jawa Timur, Pasuruan, Malang, Lumajang, dan Probolinggo. Nah, suhu yang berada di Bromo ini bisa mencapai 3 derajat Celcius. Bila suhu lingkungan ini dan tubuh kita tidak bisa menyesuaikan dengan suhu yang ada di Bromo, maka akan menghasilkan efek samping seperti hipotermia, yaitu di mana kondisi tubuh tidak bisa menerima atau tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan dingin. Akibatnya pendengaran akan menjadi, kalau dalam bahasa kita itu namanya bindeng, atau gejala seperti telinga yang berdengung. Nah, bisa juga efek sampingnya itu mata kita pedas dan hidung kita mengeluarkan air. Nah, hal ini sesuai dengan gas ideal, di mana hukum gas ideal menyatakan bahwa tekanan berbanding lurus dengan suhu, yaitu tekanan berbanding lurus dengan suhu, dan ini rumusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Garuda Wisnu Kencana atau biasa disapa dengan GWK. Nah, GWK ini terletak di Bali. Bali khususnya Bali Pulau Selatan. Taman wisata ini terletak di Ugasan, Kecamatan Kuta Selatan. Wisnu Kencana atau Garuda Wisnu Kencana ini sangat luas dan dikelilingi dengan bukit kapur. Bisa dilihat ketika kita mau masuk bukit kapur, kita sudah melihat bukit-bukit yang berasal dari kapur. Nah, ciri khas GWK ini terdapat banyak bangunan patung. Nah, bahkan waktu kita masuk, kita sudah melihat patung, yaitu patung Bahawan Kasyapa dan kedua istrinya yang bernama Kadru dan Winata. Nah, selain edukasi sejarah, GWK ini mempunyai edukasi fisika, yaitu di sekeliling GWK mempunyai bukit yang berkapur. Selain itu, batu kapur ini memiliki banyak kegunaan, yaitu sebagai bahan bangunan, komponen penting dalam beton atau semen Portland, sebagai agregat untuk dasar jalan, sebagai pigmen putih atau pengisi dalam produk seperti pasta gigi atau cat dan sebagainya lainnya. Nah, GWK ini juga terdapat patung-patung, di mana patung-patung ini dapat berdiri tegak dan seimbang, yaitu sesuai dengan titik simetris, benda homogen. Nah, benda homogen tetapi tidak simetris, maka posisi titik berat benda dapat ditentukan menggunakan rumus koordinat sumbu X dan sumbu Y, yaitu di mana sumbu X ini X sama dengan
X1 dikali A1 ditambah X2 kali A2 ditambah X3 kali X3 kali A3 per A1 ditambah A2 ditambah A3. Adapun dengan rumus sumbunya yaitu Y1 dikali A1 ditambah Y2 kali A2 ditambah Y3 kali A3 per A1 plus A2 plus A3. Nah, itu yang dapat saya sampaikan tentang GWK. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang Pantai Pandawa. Pantai Pandawa ini terletak di Bali juga. Nah, Pantai Pandawa ini berada di daerah Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Lokasinya ini sebagai diapit oleh dua tebing sehingga membuatnya disebut juga sebagai pantai rahasia atau the secret beach. Nah, cuaca di Pantai Pandawa ini sangat panas. Nah, sehingga tidak sedikit turis datang untuk melakukan pengeringan tubuh. Selanjutnya, panas dari Pantai Pandawa ini disebabkan oleh ketinggian suatu tempat. Karena ketinggian suatu tempat dapat berpengaruh terhadap suhu panas dinginnya suatu tempat atau daerah. Nah, semakin tinggi suatu tempat, maka suhunya akan semakin rendah. Dan sebaliknya, semakin rendah suatu tempat, maka suhunya akan semakin tinggi. Hal tersebut terjadi dikarenakan oleh pengaruh tekanan atmosfer yang ada di bumi, dan itulah yang menyebabkan daerah pantai lebih panas dibanding daerah pegunungan. Aku ada masker di situ. Nah, kalau kita ke Pantai Pandawa, yang lebih menariknya itu ombak yang berada di Pantai Pandawa. Ketika kita sedang berada di Pantai Pandawa, gelombang air laut melalui pergerakan yaitu naik turun. Nah, pergerakan itu disebabkan oleh angin. Adapun pergerakan perjalanan gelombang menuju pantai itu disebabkan oleh ketinggian dan periode gelombang tergantung pada Vec. Vec adalah jarak perjalanan tempuh gelombang dari awal pembangkitannya. Vec ini dibatasi oleh bentuk daerah yang mengelilingi laut. Nah, semakin panjang jarak Vec-nya, maka ketinggiannya gelombangnya akan semakin besar. Angin juga mempunyai pengaruh untuk menentukan ketinggian gelombang. Angin yang lebih kuat akan menghasilkan gelombang yang lebih besar. Adapun sebaliknya, angin yang lemah, maka gelombangnya yang terbentuk lebih sedikit. Nah, gelombang yang menjalar dari laut dalam menuju ke pantai akan mengalami perubahan bentuk karena adanya perubahan kedalaman laut. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Tenria Dinda Ulhaq. Saya akan menjelaskan tentang prinsip fisika yang ada di Jatim Park 1. Jatim Park 1. Jatim Park merupakan salah satu taman rekreasi yang menyajikan berbagai pembelajaran edukatif bagi para wisatanya. Jatim Park 1 terletak di Jalan Kartika nomor 2 Sisir Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Di dalam Jatim Park 1 terdapat berbagai macam wahana, yaitu salah satunya adalah Science Center, Waterboom, habis itu volcano
volcano coaster, Spiderman coaster, skyride, dan masih banyak lagi lainnya. Ya, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip yang ada di salah satu wahananya. Yang pertama adalah di Science Center. Di Science Center saya menemui ada kereta gantung. Nah, kereta gantung ini terdapat beberapa macam konsep fisika yang digunakan, yaitu kesetimbangan benda dan hukum 2 Newton. Hal ini dalam alat sepeda gantung terdapat, di mana saat mengayuh sepeda, hasil pergerakan sepeda akan sebanding dengan gaya yang kita kayuh. Arah pergerakan sepeda akan bergerak ke depan. Hal ini sesuai dengan hukum 2 Newton. Percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Pada sepeda gantung juga memiliki konsep keseimbangan benda. Keseimbangan itu sendiri tergantung dengan distribusi massa benda itu sendiri. Dalam alat peraga ini, massa terdistribusi adalah roda penahan dengan sepeda itu sendiri sebagai beban dan keadaan seimbang. Maka sepeda tersebut berkemungkinan diam dan mempunyai keseimbangan statis. Jika sepeda itu bergerak lurus beraturan, maka dia akan mempunyai keseimbangan dinamis. Oke, selanjutnya yang kedua itu adalah lorong 1000 bayangan. Kaitan hukum fisika yang digunakan pada cermin. Pada cermin ini adalah yaitu pemantulan pada cermin. Hal ini pada saat kita bercermin di lorong ini terdapat 1000 bayangan yang ditampilkan. Hal ini terjadi karena adanya pemantulan cermin yang ada di cermin tersebut, sehingga terjadi pemantulan berulang. Pemantulan berulang antara dua cermin datar yang saling berhadapan sehingga menghasilkan 1000 bayangan. Bayangan tersebut memiliki sifat maya, tegak, dan terbalik. Selanjutnya adalah alat musik bonang. Pada saat awal masuki Science Center, saya menemui alat musik bonang. Alat musik bonang ini cara menggunakannya adalah dengan cara dipukul. Dan pada saat alat musik bonang ini dipukul, terdengar bunyi, yaitu bunyi merupakan salah satu hukum yang terkait dalam fisika, yaitu gelombang bunyi. Pada gelombang bunyi dengan 20 Hz sampai 20.000 Hz itu akan menghasilkan suara yang dapat didengar oleh manusia. Dan selanjutnya yaitu momen inersia. Momen inersia ini adalah alat yang terdapat kursi dan ada beban, dan kita harus duduk di atas kursi tersebut. Kursi tersebut dapat berputar, dan pada saat kita menggunakan dua percobaan, yaitu pada saat tangan berada di dada dan direntangkan. Nah, pada saat tangan kita lipat di dada, itu akan perputarannya akan lebih cepat dibandingkan dengan kita merentangkan tangan kita. Di percobaan tersebut karena jarak pada benda ke pusat putaran lebih kecil, sehingga pada saat tangan yang Anda lipat ke depan dada itu akan lebih cepat berputar dibandingkan dengan tangan direntangkan, itu perputarannya akan semakin lebih lambat. Nah, selanjutnya yaitu ada ayunan magnetik. Ayunan magnetik ini caranya adalah ada ayunan magnetik, dan itu kita tuas yang di ujung kita putar satu saja. Kemudian di sini kan ada beberapa gantungan magnetik ini.
mereka akan bergerak, berayun, berosilasi karena adanya magnet, sehingga membuat tarik menarik, sehingga terjadi gelombang. Oke, selanjutnya Spiderman Coaster. Selanjutnya, Spiderman Coaster merupakan permainan berupa kereta yang dipacu dengan kecepatan tinggi. Nah, terdapat beberapa hukum fisika yang ada di dalam Spiderman Coaster, yaitu energi potensial. Energi potensial adalah satu hukum fisika yang ada di wahana ini. EP bernilai maksimum jika saat Spiderman Coaster berada di posisi puncak lintasan dan bernilai 0 pada saat di posisi rendah. Hal ini sesuai dengan rumus energi potensial, yaitu mgh, massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Energi potensial diubah menjadi energi kinetik ketika Spiderman Coaster bergerak menurun. Hal ini ada energi potensial, energi kinetik yaitu yang udah saya jelaskan tadi sebelumnya, yaitu kebalikan dari energi potensial. Energi kinetik ini bernilai maksimum ketika ada di posisi puncak, kemudian si Spiderman Coaster meluncur ke bawah, bergerak
poster pendulum 360 derajat, tapi ini bergerak dengan sedikit lambat, namun berada di ketinggian yang sangat tinggi. Apabila dan prinsip fisikanya, yaitu pada permainan ini adalah perbedaan kecepatan pada saat melakukan belokan agar dapat melalui belokan yang dihadapannya. Apabila kecepatannya dan perbedaan kecepatan pada saat melakukan belokan agar dapat melalui belokan yang ada di hadapannya. Apabila kecepatan sama pada saat melewati lintasan lurus, maka pada belokan mungkin akan jatuh atau lost control. Karena ini menggunakan sensor, apabila bertemu belokan maka perlambatan laju jalan kereta ini berbelok, maka kecepatannya akan berkurang. Tidak seperti pergerakan kereta saat jalan lurus. Pada saat jalan lurus, karena kalau misalnya kita berjalan lurus, percepatannya sama dengan yang belokan, maka akan terjadi lost control atau kita berbelok dengan tidak beraturan sehingga menyebabkan kita bisa jatuh. Jadi perlambatan kecepatan pada saat berbelok. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.